Di hadapan saya ini ada TV Polytron 40 in dengan kerusakan ini suara normal, layar blank. Untuk tipe PLD 40B150 dengan kerusakan backlight tidak menyala. Ini ada dua kemungkinan ya teman-teman. Yang pertama adalah lampu backlightnya dan yang kedua adalah inverternya. Saya coba colokkan, kita tes. Dan di sini muncul Polytron walaupun cuma sebentar, backlightnya barusan menyala. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan pembongkaran. Kita akan cari tahu di mana letak kerusakan. Apakah di backlight atau inverter atau bahkan mungkin power supply-nya. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan pembongkaran tutup belakang dan tombol sudah saya lepaskan. Kita akan fokus dulu di area mainboardnya ya. Oke teman-teman, di sini ada semacam dua power SMPS, dimana yang satu ini fokus di backlight. Berbeda dengan mainboard pada umumnya, ini menggunakan SMPS untuk menyalakan backlightnya. Di sini ada optocoupler, dimana tugasnya untuk pengatur kecerahan. Dan di sini juga ada optocoupler lain, dimana yang satu untuk switch on di daerah inverter SMPS untuk backlightnya. Oke teman-teman, kita akan coba tes dulu ya. Nah, ini probe ampermeter kita arahkan ke kapasitor keluaran dari sekunder SMPS. Probe hitam ampermeter dan probe merah ampermeter kita letakkan di kaki kapasitor. Saya coba on kan, dan di sini muncul tegangan lalu turun lagi ya teman-teman. Nah, ini ada indikasi kalau backlightnya masih oke. Walaupun itu juga belum pasti ya. Saya coba ulangi. Ini saya tekan untuk tombol on-nya. Nah, itu dia teman-teman. Ada tegangan sekitar 100 volt. Sebentar lalu turun lagi. Nah, ini kemungkinan ada kerusakan di area SMPS-nya khusus untuk tegangan inverter backlight. Oke teman-teman, kita lakukan pengecekan di area SMPS untuk inverternya ya. Saya coba lepas dulu mainboardnya. Nah teman-teman, untuk pertama-tama kita harus cek dulu kapasitor ini ya. Kapasitor 100 mikro sama kapasitor yang besar yang terhubung ke kabel atau konektor backlightnya. Nah, ini untuk yang 100 mikro juga harus kita cek. Nah teman-teman, setelah saya lakukan pengecekan ternyata kapasitornya juga ini masih bagus. Karena ini masih bagus, saya pasang lagi. Nah teman-teman, untuk pengecekan selanjutnya kita akan cek juga ini kapasitor yang kecil. Ini masih 100 mikro juga, tapi tegangannya ini 16 volt ya kalau dilihat dari tubuh kapasitornya. Nah, ini saya akan coba cek lagi. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari hasil analisa tadi, ini muncul tegangan sebentar, lalu dia mati lagi.
Nah, ini kerusakannya ada di mana? Apakah memang backlight ada yang rusak atau memang area inverter yang bermasalah? Akhirnya terjadi protek atau apa itu? Saya juga di sini belum paham. Nah, ini kemungkinan, kalau dibilang kemungkinan ada semacam spare part yang mulai lemah sehingga dia bisa on ketika ini masih kosong atau masih baru di on kan, dan setelah itu seperti kehilangan tenaga, langsung drop dan mati lagi. Ketika diulang, ini muncul lagi, dan anehnya ini cuma sebentar ya. Nah, ini hasil pengukuran kapasitor yang satu lagi, ini masih oke juga. Oke teman-teman, saya akan coba ukur di kaki optocoupler dan kita akan coba on kan TV-nya sebentar. Set apometer dikali 10 volt DC. Probe apometer kita letakkan di kaki-kaki optocoupler. Dan saya on kan TV-nya. Nah, teman-teman, terlihat di jarum apometer ada naik voltase sekitar 1 volt dan tegangannya tidak naik turun ya. Nah, ini kemungkinan besar area sekunder tidak ada masalah. Mungkin, masih mungkin ya. Nah, sekarang kita cek di dioda keluaran dari SMPS. Kita on kan. Nah, itu dia muncul tegangan lalu turun lagi. Padahal di optocoupler dia tidak turun. Aduh, ini masih di area sekunder. Saya cari-cari tidak ada masalah ya. Kemungkinan ini dari primer. Nah, teman-teman, hati-hati untuk area sini, area primernya, karena ini masih di area tegangan 220 volt dan ini pasti ada kejutan listrik di sini. Berbeda dengan inverter yang lain di mana dia pakai tegangan yang sudah diturunkan oleh SMPS tunggal, di mana SMPS-nya bekerja untuk semua tegangan termasuk inverter untuk backlightnya. Sedangkan untuk tipe yang ini, inverternya ini menggunakan SMPS langsung ke tegangan 220 volt, di mana dikendalikan oleh optocoupler di sini. Dan teman-teman, saya akan coba angkat ini MOSFET-nya. Kita akan cek juga IC kecil. Biasanya ada IC kecil di area SMPS model seperti ini. Ini lumayan juga nih, harus kita lepas heatsinknya dulu. Nah teman-teman, untuk perbaikan di area primer, ini ada kapasitor 2, ini 400 voltan. Nah, ini biasanya ada sisa-sisa tegangan di sini. Hati-hati, kita harus buang dulu ya. Nah, setelah kita pastikan ini benar-benar kosong teman-teman, kita cek pakai apometer ya, untuk memastikan bahwa di kapasitor sudah tidak ada lagi tegangan. Ini ada sedikit, oke, masih bisa kita anggap habis. Oke teman-teman, setelah saya angkat ini MOSFET-nya,
dan saya pastikan juga ini MOSFET-nya tidak rusak ya, karena juga tadi muncul tegangan walaupun sebentar. Karena kalau rusak MOSFET-nya tentunya tidak muncul tegangan. Nah, ini MOSFET sudah saya lepas dan sudah saya ukur juga. Sekarang kita ukur di tegangan G dan S ya. Nah, ini tegangannya kita ukur. Hati-hati, di sini ada kejut karena ini terhubung langsung ke jala-jala PLN walaupun sudah disearahkan arusnya. Oke, kita lanjut. Ampermeter set dikali 50 volt DC. Letakkan probe hitam ampermeter dan probe merah ampermeter di kaki MOSFET seperti ini. Untuk yang merah kita letakkan di kaki G, yang hitam kita letakkan di kaki S. Seperti itu ya teman-teman. Kita cek dan kita lihat di ampermeter apakah ada keluar arus dan arusnya sama enggak dengan yang kita lihat di output SMPS, di mana dia ada tegangan sebentar lalu turun lagi. On kan TV-nya? Oke, masih belum? Nah, itu dia teman-teman, hampir sama dengan yang tadi. Berarti ini kerusakan bukan di sekunder, tapi di IC yang kecil bagian primer. Ini ada IC kecil di sini. Untuk switch on optocoupler juga kita akan cek apakah bekerja dengan normal. On kan TV-nya? Nah, itu dia teman-teman, switch on-nya normal ya, keluar tegangan. Nah, untuk kerusakan seperti ini karena IC-nya amat kecil sekali dan ini ada sih jualannya. Nah, saya akan coba panasin dulu mungkin pakai blower dan kita akan lihat nanti apakah ini IC-nya yang rusak atau kapasitor pendukung di sekitaran IC atau yang lainnya. Di sini juga saya belum paham kerusakannya di mana. Tapi pencarian kita mengerucut ke sini ya teman-teman. Oke, ini optocoupler yang switch on dan di sini juga ada transistor tipe berapa ini? 4401 ini. Oke. Nah, ini dikendalikan oleh Nikom ya untuk menyalakan inverternya. Inverter dengan sistem switching SMPS. Siapkan blower. Kita kasih plug juga di sini sedikit. Plug atau minyak solder ya teman-teman. Oke teman-teman, saya coba panasin IC yang kecil ini sebentar saja mungkin. Masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ini masih belum jadi solusi. Oke, ini akan saya pakai jurus terakhir, pakai gacun. Kita akan coba nonaktifkan sistem dari inverter ini dan saya akan pakai gacun. Dan untuk apa itu, pengatur kecerahan backlightnya akan saya nonaktifkan dan kita akan
di tegangan tertentu di mana dia tidak bisa dirubah-rubah, karena biasanya ini konsumen tegangan backlightnya dia naikkan sampai pol sehingga backlightnya jadi terlalu terang dan terlalu panas sehingga mudah rusak ya. Nah teman-teman, untuk switch on backlight tetap saya akan aktifkan, dan untuk kecerahan, pengaturan kecerahan backlight saya nonaktifkan. Caranya ini saya pakai 2 transistor dan 2 resistor, dimana yang satu transistor ini untuk menutup arus tegangan gacunnya supaya SMP nya berhenti bekerja, sedangkan satu transistor ini untuk membuka arusnya, dan ini akan dikendalikan basisnya oleh optocoupler yang satu lagi untuk switch on nya. Nah ini dia teman-teman, setelah saya lakukan modifikasi di area inverter untuk SMPS inverternya. Nah ini gacun sudah saya pasang, dan untuk kabel biru gacun ini terhubung ke kolektor ya, seperti yang saya tulis tadi di kertas. Dan untuk switch on nya ini saya gunakan optocoupler yang sebelah sini. Nah setelah lakukan modifikasi seperti ini, akhirnya backlightnya bisa menyala terus ketika TV nya di on kan, dan ikut mati ketika TV nya dimatikan. Aduh, perjalanan yang lumayan panjang untuk perbaikan televisi backlightnya tidak menyala. Ini untuk TV yang 40 in nya, jarang-jarang kasusnya seperti ini. Biasanya backlightnya yang putus. Nah ini justru inverternya yang rusak. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan untuk tutorial perbaikan hari ini. Sebelum kita tutup TV nya, kita coba on kan dulu. Nah ini dia teman-teman, backlightnya menyala sekarang terus, tidak mati lagi seperti tadi. Dan saya coba matikan juga, ini tekan lama. Nah sip ya, dia mengikuti sistem dari televisinya, sistem dari mikromnya. Aduh, nah ini optocoupler untuk switch on, dan untuk kecerahan kita nonaktifkan. Maksudnya ini saya sudah set di 150 atau 100 berapa volt itu di gacun. Disesuaikan saja, jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Intinya kita buat awet saja TV-nya, jangan sampai backlightnya putus karena terlalu kepanasan. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan untuk tutorial hari ini. Dan ini saya kasih lem supaya ini lebih kuat ya, lebih kuat goncangan. Nah, karena ini modifan, jadi serapi mungkin teman-teman supaya tidak lepas nantinya. Dan di sini juga saya kasih lem sedikit untuk melindungi jumperan. Nah ini dia teman-teman, setelah semua proses kita lewati, TV nya sekarang menyala kembali, backlightnya sekarang menyala dan sudah normal. Dan untuk lampu latar ini tidak saya aktifkan ya, walaupun di sini tertera 7. Tapi walaupun ini dirubah-rubah teman-teman, lampu latarnya akan tetap menyala seperti ini, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Karena biasanya kerusakan backlight itu user setting di 10 dan memang enak dilihat terang,
tapi itu akan sangat mudah merusak lampu backlightnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang dari tadi sudah gabung ke channel AD Service, dan silahkan di-share ke teman-teman lainnya. Untuk yang baru gabung, seandainya bermanfaat silahkan dibantu subscribe channelnya, klik jempol ke atas dan di-share ke teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.